Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Anak-anak sehat? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar mapel SKI kelas 5 semester 1 tentang sebab-sebab Fathu Makkah. Nah, sebelum terjadinya Fathu Makkah ada beberapa peristiwa yang mendahulinya, yaitu Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Terjadinya perjanjian Hudaibiyah waktu itu karena Rasulullah bersama kaum muslimin akan pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, dan di perjalanan di desa Hudaibiyah dihadang oleh kaum kafir Quraisy sehingga tidak dapat melanjutkan ke kota Mekah. Kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk melaporkan kepada pimpinan Quraisy, namun tetap tidak diperbolehkan. Maka dari itu, Rasulullah mengusulkan adanya sebuah perundingan, dan perundingan itu dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Adapun isi dari Perjanjian Hudaibiyah itu adalah Nabi Muhammad dan kaum muslim harus pulang dan boleh ke Mekah tahun depan. Itu pun tidak boleh membawa senjata dan hanya diberi kesempatan 3 hari. Yang kedua, kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang ketiga, semua kabilah Arab bebas bersekutu, sehingga suku Bani Bakar bersekutu dengan kaum Quraisy dan Bani Khuza'ah bersekutu dengan kaum muslimin. Selanjutnya, isi dari Perjanjian Hudaibiyah adalah kaum Quraisy yang datang kepada Muhammad bin Abdullah harus dikembalikan, tetapi kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Nah, melihat isi perjanjian itu, para sahabat khawatir. Mungkin itu sangat merugikan kaum muslimin, tetapi Rasulullah dengan kecerdasannya dapat melihat bahwa isi perjanjian itu dapat menguntungkan kaum muslimin. Perjanjian Hudaibiyah tidak berlangsung lama, anak-anak, hanya 2 tahun. Karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian itu dengan membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Nah, dengan melanggar perjanjian Hudaibiyah berarti kaum muslimin akan mengamankan Mekah dan siap untuk menyerang Mekah. Hal itulah yang dinamakan dengan peristiwa Fathu Makkah. Rasulullah sudah memberikan pesan kepada kaum kafir Quraisy. Rasulullah memberikan pesan kepada orang-orang kafir Quraisy berkaitan karena orang-orang kafir Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah itu. Isi dari pesan Rasulullah adalah kaum Quraisy membayar diat atau denda 2
kedua, kaum Quraisy memutuskan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang ketiga, kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaibiyah tidak berlaku lagi. Nah, dengan orang-orang kafir Quraisy memilih pilihan yang ketiga dan merasa pilihannya keliru, maka kaum Quraisy mengutus Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta maaf dan meminta perjanjian Hudaibiyah diperpanjang. Namun hal itu ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kaum muslimin siap untuk mengamankan Mekah atau menyerang Mekah yang disebut dengan peristiwa Fathu Makkah. Nah, anak-anak, dari uraian di atas tadi, maka sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah adalah sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah adalah 1. Selama 2 tahun masa perjanjian Hudaibiyah, dakwah Islam semakin menyebar di semenanjung Arab. Dakwah Nabi mendapat sambutan baik. Yang kedua, banyak suku-suku yang telah bergabung dengan Islam. Di antara suku tersebut adalah Bani Khuza'ah. Yang ketiga, kaum Quraisy bersama Bani Bakar menyerang kampung Bani Khuza'ah. Tindakan ini melanggar perjanjian Hudaibiyah. Itulah tadi sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Selanjutnya anak-anak, bagaimana kronologi peristiwa Fathu Makkah? Nah, kronologi dari peristiwa Fathu Makkah adalah satu, persiapan Nabi Muhammad menjelang Fathu Makkah, yaitu Nabi Muhammad berhasil mengumpulkan 10.000 tentara. Nabi membaginya menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, Nabi yaitu Zubair bin Awam memimpin sayap kiri akan masuk Makkah dari sebelah utara. Selanjutnya, Khalid bin Walid memimpin sayap kanan masuk dari sebelah selatan. Dan yang ketiga, Sa'ad bin Ubaidah bersama kaum Ansor memimpin pasukan dari sebelah barat. Yang keempat, Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rasulullah dan kaum muhajirin masuk dari bagian hulu, yakni dari Bukit Hind. Karena Makkah sudah dikepung oleh kaum muslimin dari berbagai arah, maka kaum kafir Quraisy tidak cukup kuat untuk melawan. Maka terjadilah peristiwa Fathu Makkah, yaitu pada bulan Ramadan 8 Hijriah atau 630 Masehi. Adapun kronologi yang kedua adalah masuknya tokoh Quraisy saat peristiwa Fathu Makkah. Saat peristiwa Fathu Makkah, pemimpin Quraisy bernama Abu Sufyan telah masuk Islam.
Sebagai penghormatan, Nabi berseru, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, ia akan aman. Dan barang siapa yang masuk Masjidil Haram, berarti aman. Dan barang siapa yang menutup rumahnya, berarti aman. Selanjutnya, penduduk Makkah berbondong-bondong masuk Islam. Nabi tidak dendam dan mengampuni mereka. Maka hari itu disebut Yaumul Marhamah atau Hari Kasih Sayang. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Nabi saat memasuki kota Mekah atau memasuki Ka'bah adalah: 1. Nabi masuk ke Masjidil Haram dengan mengucapkan takbir. Yang kedua, Nabi bersama kaum muslimin menghancurkan berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Pada saat itu, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Dan keesokan harinya Nabi Muhammad SAW mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah anak-anak, peristiwa Fathul Makkah ini terdapat dalam firman Allah Quran Surah An-Nasr 1-4. Selanjutnya yang keempat, kronologi dari peristiwa Fathul Makkah, yaitu faktor keberhasilan umat Islam dalam peristiwa Fathul Makkah. 1. Hilangnya pengaruh Yahudi. Yang kedua, kaum muslimin makin berpengaruh dalam segi kehidupan bangsa Arab. Yang ketiga, tidak ada suku lain yang bersedia membantu kaum Quraisy dalam menghadapi kaum muslimin. Yang selanjutnya, kondisi kaum Quraisy semakin lemah ketika pemuka mereka masuk Islam, yaitu Khalid bin Walid dan Amru bin As. Nah anak-anak, selanjutnya dari uraian yang panjang lebar tentang peristiwa Fathul Makkah dan sebab-sebab peristiwa Fathul Makkah tadi dapat kita petik hikmah dan keteladanan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah dari peristiwa Fathul Makkah adalah: 1. Kita harus bersedia secara ikhlas memaafkan kesalahan orang lain, seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun disakiti dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy, tetapi Rasulullah tetap memaafkan mereka. Yang kedua, kita dilarang balas dendam terhadap orang lain, walaupun orang lain telah menyakiti kita. Yang ketiga, kita dilarang merusak, merampas milik orang lain. Nah, anak-anak, sekarang sampai di sini penjelasan tentang sebab-sebab Fathul Makkah. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak tetap semangat belajar dan tetap sehat-sehat saja. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.